dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat malam ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian syukur, suka duka dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan nama-Mu karena lewat ibadat ini kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Berilah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi para pelayan ibadat, agar mereka mampu membawa kami semua semakin dekat kepadamu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi kakak Ninda, anggota keluarga kami yang tak bisa hadir dalam ibadat hari ini. Bantulah dia dari berbagai kesulitan, agar dia pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cinta-Mu, orang yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah atas keluarga kami ini dan juga atas keluarga-keluarga yang lain, sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan pada malam hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 4 ayat 1-20. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau.
di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akar dosa ialah ketidakpastian, ketidaksetiaan. Manusia gagal menaati firman Allah. Manusia yang hidup dari nafasnya dan yang dibentuk menurut gambar dan citranya dengan sadar dan bebas memilih untuk mengingkari Allah. Akibat dosa ialah maut. Kematian akan langsung terjadi pada manusia yang melanggar firman-Nya. Namun, kasih kerahiman Allah jauh lebih besar daripada maut. Sebab kerahiman Allah adalah salah satunya sumber hidup dan harapan para pendosa. Sabda kerahiman Allah yang menjelma dalam diri Yesus Kristus mengajarkan kita cara ampuh melawan godaan dosa, yakni setia pada Allah dan berpegang teguh pada sabdanya. Yesus menangkis godaan setan dengan mengutip sabda Allah. Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengajak kita untuk selalu mementingkan Allah di atas segalanya. Ketaatannya pada kehendak Allah membuahkan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Semoga teladan indah yang telah ditunjukkan oleh Yesus menjadi bekal kita secara serius, sehingga pertobatan dan kerahiman Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari melawan aneka godaan dosa dengan mawas diri dan iman yang teguh, selalu dengan Roh Kudus, agar ya Tuhan, kuatkanlah aku seperti Yesus yang selalu digerakkan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Aku pun sanggup mengatasi dosa. Tanamkan dalam diriku kerinduan akan sabdamu yang menghidupkan dan menyelamatkan. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat menahan godaan dari iblis yang mengganggu dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam segala cobaan yang kami hadapi, terkhusus melawan pandemi COVID-19 saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiranmu di dalam ibadat malam ini.
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami sekeluarga. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup keluarga kami dipenuhi rasa syukur baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan keluarga kami dengan Yesus dalam ibadat malam ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Ya Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi anggota keluarga kami yang tidak bisa hadir dalam ibadat malam hari ini. Semoga tetap dalam naungan kasih-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah rasa cinta, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk mendahkan gunung, Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami
padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu,